Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan. Di sini kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang di video sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya akan mengerjakan di LK 2.5, teman-teman. Nah, tetapi sebelum kita mengerjakan di LK 2.5-nya, kita akan membahas terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari di LK 2.5 ini, teman-teman. Nah, untuk materinya saya sudah merangkumnya di sini dan itu berjudul Sistem Operasi Linux, File Hierarchy dan File Management. Nah, tujuannya itu untuk memahami struktur direktori Linux dari akar hingga cabangnya, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini semua itu berawal dari root, teman-teman. Nah, ini adalah yang dinamakan root, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, di Linux tidak ada drive C atau D seperti di Windows, teman-teman. Nah, tetapi seluruh berkas, folder, hingga perangkat keras yang tersambung ke komputer itu diwakili dan diakses sebagai cabang dari satu direktori utama, teman-teman. Nah, misal di sini boot atau berkas utama proses booting, teman-teman. Nah, ada lagi etc, yaitu konfigurasi sistem. Nah, ada lagi home, yaitu direktori pengguna. Selanjutnya ada user atau USR, teman-teman, disingkat di sini, yaitu program dan pustaka. Nah, ada lagi yang namanya var, yaitu data yang berubah-ubah. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh awalan dari sistem operasi yang di Linux, teman-teman. Oke, next, teman-teman, kita akan masuk ke materi berikutnya. Di sini ada direktori inti sistem, teman-teman, yaitu boot dan konfigurasi. Nah, yang pertama itu ada boot. Nah, apa sih boot itu? Boot itu fungsinya untuk menyimpan berkas yang dibutuhkan untuk proses awal booting sistem, seperti kernel Linux dan konfigurasi bootloader group, teman-teman. Nah, yang kedua ada etc, yaitu tempat penyimpanan seluruh berkas konfigurasi sistem global dan aplikasi, yaitu sistem wide configuration files, teman-teman. Nah, selanjutnya ada dev, teman-teman, atau device. Nah, berisi berkas perangkat yang merepresentasikan perangkat keras sistem seperti dev atau SDA atau yang lainnya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada home. Nah, atau home directories, teman-teman, yaitu berisi direktori pribadi untuk pengguna biasa atau non-root, teman-teman, yaitu menyimpan dokumen, unduhan, dan pengaturan aplikasi personal. Oke, next. Media dan perangkat eksternal, yaitu pemulihan dan penyimpanan. Nah, yang pertama itu ada loss plus found, teman-teman, yaitu menyimpan fragmen berkas yang berhasil dipulihkan saat terjadi kegagalan sistem atau kelistrikan, teman-teman. Yang kedua itu ada MNT atau mount, yaitu titik kait sementara yang digunakan administrator sistem untuk memasang partisi atau sistem berkas secara manual. Nah, selanjutnya ada media, teman-teman, yaitu titik kait atau mount point otomatis untuk perangkat portable seperti USB, CD atau DVD atau yang lainnya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada OPT atau optimal. Nah, tempat menginstal paket perangkat lunak tambahan atau aplikasi pihak ketiga yang berdiri sendiri, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada administrasi dan layanan, yaitu root user dan runtime, teman-teman. Nah, untuk root atau root user home directory, yaitu direktori rumah khusus untuk super user atau administrator, yaitu root sengaja dipisah dari home demi keamanan sistem, teman-teman. Nah, selanjutnya ada SRP, teman-teman, atau service data. Nah, itu fungsinya untuk menyimpan data spesifik yang dilayani sistem untuk layanan tertentu, seperti data web server di /srp/www, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada run, teman-teman, atau runtime data, yaitu untuk menyimpan data sementara selama sistem berjalan,
seperti berkas PID dan soket. Nah, otomatis dikosongkan saat reboot seperti itu. Nah, selanjutnya ada SYS, yaitu untuk virtual file system yang menampilkan informasi langsung dari kernel terkait perangkat keras, driver, dan konfigurasi daya. Nah, selanjutnya ada sumber daya dan data variabel, yaitu temporary dan resource, teman-teman. Nah, pertama ada TMP atau temporary, teman-teman, yaitu tempat penyimpanan berkas sementara yang dibuat oleh program, biasanya dihapus otomatis saat sistem di boot ulang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada var atau variabel, teman-teman, yaitu menyimpan berkas yang ukurannya terus berubah dinamis seperti log di /var atau /log, antrean email, chat, dan basis data. Nah, selanjutnya ada USR, teman-teman, yaitu Universal System Resource, yaitu berisi program atau pustaka, dokumentasi, dan utilitas pendukung aplikasi yang bersifat read only, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada lib64, teman-teman, atau 64-bit shared libraries, teman-teman, yaitu versi 64-bit dari pustaka bersama yang terdapat pada /USR atau /lib, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pangkal seluruh sistem berkas. Nah, root directory adalah akar dari seluruh sistem berkas, semua berkas, folder, hingga perangkat keras yang tersambung ke komputer. Diwakili dan diakses sebagai cabang-cabang folder di dalam directory ini. Nah, tidak ada drive C atau D seperti pada Windows, sekali lagi ya teman-teman, yaitu semuanya digabungkan ke dalam satu pohon directory besar yang berakar di root, teman-teman. Nah, satu akar atau semua cabang. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan. Nah, di sini saya memilih 17 directory sebagai contohnya, teman-teman. Tapi masih ada lagi ya, teman-teman, directory yang lainnya. Nah, ini sebagai contoh saja, yaitu ada boot, ada dev, etc, home, lost plus found, media, mnt, opt, root, run, srp, sys, tmp, usr, var, dan lib64, teman-teman. Nah, mungkin untuk materinya kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan mempraktikannya di LK-nya, teman-teman, dan akan langsung mencoba di Linux Debian yang sudah kita install di VirtualBox. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah tadi kita memaparkan materinya, kita lanjut ke perintah yang berikutnya. Nah, tetapi kita sudah masuk di LK-nya untuk pengerjaan yang berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa perintah yang akan kita praktikan di VirtualBox-nya juga, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, perintahnya itu membuat beberapa direktori dengan nama Anda. Nah, misal di sini dengan perintahnya itu mkdir. Nah, saya misal kasih nama Irfan1, spasi Irfan2, Irfan3. Nah, di sini ada contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke VirtualBox-nya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita sudah berada di VirtualBox-nya. Lalu kita akan memasukkan perintahnya. Nah, sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu menggunakan ls. Lalu enter. Nah, di sini seperti biasa ada beberapa filenya, yaitu ada desktop, dokumen, download, musik, dan masih banyak lagi. Nah, misal di sini kita pilihnya ke desktop, teman-teman. Nah, kita ketikkan di sini cd, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke desktopnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan perintahnya, yaitu mkdir. Lalu misal di sini Irfan1, karena tadi di LK ya seperti ini. Lalu kasih spasi Irfan2 dan Irfan3. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan mengeceknya menggunakan ls -l, teman-teman. Enter.
Nah, di sini itu sudah ditambahkan. Nah, untuk di sini itu tanggal kita penguploadan atau menambahkannya yaitu tanggal 8 Agustus, teman-teman, dan pukul 10:05. Nah, di sini sama ya waktunya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang berikutnya. Karena di sini sudah sama dengan perintah di LK-nya, teman-teman. Nah, sudah sama ya. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat beberapa file di salah satu direktori. Misal di sini untuk perintahnya touch text 1, text 2, dan text 3. Nah, di sini itu ada contohnya touch text 1, text 2, dan text 3, teman-teman. Nah, kita di sini akan langsung mempraktikannya. Touch text 1, text 2, dan text 3, teman-teman. Lalu enter. Selanjutnya kita akan cek lagi ls min l. Min l, enter. Nah, di sini juga sudah tertambahkan untuk perintah yang berikutnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke perintah yang berikutnya, teman-teman. Yaitu gandakan file dan direktori di salah satu direktori yang ada, teman-teman. Nah, untuk perintahnya kita menggunakan cp, lalu misal di sini text.txt irfan2, teman-teman. Nah, kita akan lihat di sini. Kan tadi kita sudah menambahkan yang di atas itu text 1, text 2, dan text 3, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada perintah untuk mengkopikan. Nah, cp ini itu untuk mengkopikannya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan satu file lagi yaitu text.txt, teman-teman. Nah, caranya kita masuk lagi ke sini. Lalu kita tambahkan touch lagi, teman-teman. Touch text.txt, teman-teman. Lalu enter. ls min l. Enter lagi. Nah, di sini sudah tertambahkan. Nah, selanjutnya kita Ctrl L terlebih dahulu supaya tidak panjang. Kita lihat lagi perintahnya di sini. cp text.txt irfan2, teman-teman. Nah, karena kita akan menggandakannya ke misal yang nama yang pertama yang di atas, teman-teman, yang ini. Nah, di sini kan ada irfan1, irfan2, dan irfan3. Nah, teman-teman bebas sebenarnya mau menggandakan file tersebut ke mana. Nah, di sini perintahnya itu ke irfan2, teman-teman. Kita akan coba di sini. Oke, cp text.txt, lalu akan dipindahkannya ke irfan2, lalu kasih slash, teman-teman, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan mengeceknya lagi ls min l. Nah, selanjutnya kita akan mengeceknya, teman-teman, karena di sini kita memindahkan yang text.txt ini ke irfan2. Kita di sini cara mengeceknya ls lalu kasih spasi irfan2, teman-teman, lalu enter. Nah, di sini di ls irfan2 itu sudah tertambahkan yang text.txt, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan terlebih dahulu filenya, teman-teman, di sini supaya terlihat jelas. Nah, untuk ukurannya kita perkecil saja. Di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah yang berikutnya, teman-teman. Nah, untuk perintah yang berikutnya, yang keempat itu, pindahkan file dan direktori ke salah satu direktori yang ada dengan nama yang baru. Nah, perintahnya itu mp, teman-teman, untuk memindahkan file itu. Nah, misal di sini mp text.txt irfan3. Nah, karena tadi yang text.txt ini kita pindahkannya ke atau memasukkannya di irfan2 ya, teman-teman. Nah, kita akan memindahkannya ke irfan3. Nah, di sini
kita akan melihatnya mp text.txt irfan 3, teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan mencobanya di sini. mp, maaf teman-teman. Nah, di sini kan itu ada beberapa filenya ya untuk text.txt itu sudah masuk ke yang file yang irfan 2, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memindahkannya dengan cara mp text.txt lalu akan pindahkan misal ke irfan 3. Irfan 3 lalu kasih slash enter. Nah, selanjutnya kita akan mengeceknya apakah di ls irfan 3 itu sudah ada atau belum dengan cara ls irfan 3 slash enter. Nah, di sini text.txt itu sudah masuk ke ls atau sudah masuk ke irfan yang 3, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke perintah yang berikutnya. Di sini perintahnya yaitu hapus beberapa file dan direktori yang kosong maupun berisi dengan cara ls-l lalu enter. Nah, rm lalu masukkan nama file yang akan dihapusnya, teman-teman. Nah, di sini contohnya ls-l yang di sini. Lalu di sini kita menghapusnya itu dengan cara rm. Misal yang akan dihapusnya yang baru .txt yang di sini, teman-teman. Nah, untuk di VirtualBox kita akan menyesuaikannya. Nah, lalu kita akan mencobanya di sini. Nah, di sini kita akan mengeceknya terlebih dahulu, teman-teman. Ada file apa saja yang masuknya ls-l lalu enter. Nah, di sini ada irfan 1, irfan 2, irfan 3, teks 1, teks 2 dan teks 3. Nah, di sini kita akan misal menghapus yang teks 2, teman-teman, yaitu dengan cara rm. Nah, untuk rm ini itu singkatan dari remove, teman-teman, atau menghapusnya. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu ke sini rm lalu ketikkan file yang akan dihapusnya. Misal di sini teks 1, teman-teman. Lalu enter. Nah, kita akan melihatnya di sini menggunakan ls-l lagi, lalu enter. Nah, di sini teks satunya itu sudah hilang, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sebelum kita remove itu masih ada teks 1. Nah, di sini sudah tidak ada. Nah, kita akan mencobanya lagi menghapus untuk mengetesnya apakah fungsi ini benar atau tidak. Nah, dengan cara rm lagi. Lalu misal teks 3 sekarang yang dihapusnya, teks 3. Lalu enter, lalu ls-l lagi, enter. Nah, di sini juga sudah hilang yang teks 3-nya, teman-teman. Oke, kita sudah selesai untuk perintah yang ini. Kita lanjut lagi. Untuk perintah yang ke-6 atau yang terakhir itu tampilkan isi direktori disertai informasi dari setiap isi direktori, teman-teman. Nah, untuk perintahnya ls-a-l, teman-teman. Nah, seperti ini. ls-a-l seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Lalu kita Ctrl L, ls, kasih spasi, -a dan -l. Nah, untuk kenapa kita menambahkan -a? Sebenarnya ls-l ini sudah lengkap ya, teman-teman, seperti tadi. Nah, tetapi ketika kita menambahkan -a, itu ada beberapa yang disembunyikan juga akan terlihat, teman-teman. Contohnya, kita enter terlebih dahulu. Nah, di sini yang titik-titik ini juga terlihat ketika kita menggunakan ls, -a dan -l seperti itu, teman-teman. Oke, kita lihat lagi di LK-nya untuk perintahnya. Nah, untuk yang LK 2.5 mungkin perintahnya itu sampai di sini, teman-teman. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.